Pemuda itu membeli sebotol minuman di supermarket. Baru saja dibuka, dia menemukan hadiah. Satu lagi. Pemuda itu dengan senang mencari pemilik toko untuk menukarkan hadiah. Pemilik toko menunjukkan sikap acuh tak acuh. Hanya menang satu botol minuman. Apa yang diributkan? Namun, detik berikutnya pemuda itu membuka botol minuman dan menang lagi. Kemudian membuka satu botol lagi dan menang lagi. Setelah itu, setiap kali pemuda itu membuka satu botol, dia selalu menang lagi. Akhirnya, pemilik toko tidak tahan. Jika pemuda itu terus menang seperti ini, dia bahkan harus membayar lebih banyak daripada keuntungan supermarket ini. Maka pemilik toko memberikan 1.000 yuan kepada pemuda itu, dan memintanya untuk pergi ke supermarket seberang. Kau pergi beli di seberang sana. Baiklah, terima kasih banyak. Bagaimana dengan ini? Tingkat kemenangannya begitu tinggi. Pemuda itu membawa uang yang diberikan oleh pemilik toko. Dia keluar dari supermarket dengan 1.000 yuan. Melihat toko lotre di seberang, dia berpikir keberuntungannya sangat baik. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungan di toko lotre. Pemuda itu masuk ke dalam toko. Tanpa ragu, dia menghabiskan 1.000 yuan miliknya. Dia membeli semua tiket undian. Dengan harapan tinggi, dia menggaruk dan memenangkan beberapa juta. Dengan penuh percaya diri, dia dengan cepat menggaruk semua tiket undian ini. Setelah menggaruk selama 3 jam penuh, ketika dia pergi untuk menebus hadiah, tapi dia hanya menang 1 yuan. Akunnya pemuda ini tidak beruntung kali ini. Hanya tinggal 1 yuan. Tuan, bisakah ditukar dengan yang baru? Tiket ini terlalu tua. Pergi. Meski tua, itu tetap hanya bernilai 1 yuan, tidak bisa menjadi 10 yuan. Tanpa disadari, tiket kecil ini akan mengubah seluruh hidup pemuda ini. Dengan sedih, pemuda itu keluar dari toko undian dengan 1 yuan di tangannya. Tidak disangka, dia tidak sengaja tersandung dan jatuh. Kau Feng. Kenapa ada di sini? Xian, kau kenapa di sini? Sudah lama tidak bertemu. Selamat kepada tuan rumah memperoleh salah satu dari 5 gadis cantik. Mendapatkan tambahan keberuntungan. Keberuntungan yang turun dari langit. Xian ternyata begitu. Di luar seperti pengemis, tapi bisa memberiku peningkatan nilai keberuntungan. Salah satu dari 5 gadis cantik yang luar biasa. Adik kecil. Uang kertas ini. Bolehkah aku meminjamnya untuk melihat? Terima kasih, saudaraku. Mari. Bangunlah cepat. Apakah kau baik-baik saja? Kakiku terkilir sedikit. Akhirnya aku menemukannya. Adik kecil. Berapa harga yang kau inginkan? Uang kertas ini. Berapa uang yang kau inginkan? Agar bersedia untuk menjualnya kepadaku. Paman. Ini hanya 1 lembar senilai 1 yuan. Kau ini. Adik kecil. Kau tidak tahu ya, uang kertas ini sangat langka, edisi cetak yang salah. Di seluruh dunia, hanya ada 20 lembar. 20 tahun yang lalu, aku sudah mengumpulkan 19 lembar. Hanya kurang 1 lembar ini. Ini menjadi penyakit hatiku. Apakah itu Lin Xian? Peningkatan keberuntungan yang dibawa olehmu? Saudaraku, aku baru saja memberimu uang yang salah. Ini. Ekspresi wajahmu sangat tidak tahu malu. Apa urusanmu dengan barang tua itu? Di Jiangxi, kau berani berbicara seperti itu kepadaku, Li Fugui. Orang yang berbicara seperti itu, kau adalah yang pertama. Li Fugui apa? Tunggu sebentar. Kau adalah orang terkaya di Jiangcheng. Tuan Li Fugui. Adik kecil, kau hanya perlu bicara. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi persyaratanmu. Ye Feng, kau pergi kemana? Jika kau tidak kembali sekarang, jangan pernah kembali lagi. Baiklah, aku akan segera kembali. Benar. Juga hari ini dalam ingatanku. Istriku menceraikanku. Sampai mati di kehidupan sebelumnya. Aku juga tidak melihatnya. Anak yang belum lahir itu. Benar. Kali ini aku berhasil beruntung. Istriku pasti tidak akan bercerai denganku lagi. Paman, uang ini ambil dulu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Xian. Kita bicarakan nanti. Feng, aku akan memberikannya padamu. Pemuda ini, seharusnya kau bisa meminta lebih banyak. Yu Feng. Menarik, tunggu aku. Yu Feng, aku memintamu untuk memasak dengan baik di rumah. Tapi kau malah pergi keluar, dan bergaul dengan wanita ini. Bukan. Qin, ini namanya Xian. Kita mengenalnya sejak kecil. Aku bertemu dengannya di luar. Kakiku terluka lagi. Jadi, dia yang mengantarku pulang. Kau tahu kau memiliki keberuntungan yang buruk.
tapi masih pergi berlarian ke sana kemari. Kali ini pergelangan kakimu terkilir. Lain kali, siapa tahu bisa ditabrak mobil dan mati. Xian, kau duduk dulu. Aku akan pergi menuangkan segelas air untukmu. Duduk di mana, Yu Feng? Aku hamil. Kau datang ke sini. Tanda tangani perjanjian cerai ini. Biarkan rumah ini tetap atas namaku. Qin, kau harus percaya padaku. Aku sudah beruntung. Aku akan menjadi ayah yang baik. Kau beruntung? Itu hanya seperti babi betina yang naik pohon. Itu benar. Aku benar-benar melihatnya. Aku sedang berbicara dengan suamiku. Bukan giliranmu untuk ikut campur, wanita ini. Ada apa? Apa kau merasa sakit hati? Yu Feng, cepat tanda tangani surat ini. Aku sudah bersamamu seumur hidupku. Dan aku benar-benar muak. Aku tidak ingin menghabiskan 1 hari, 1 menit, atau 1 detik pun bersamamu lagi. Aku tidak ingin bersamamu lebih lama. Aku bahkan jika aku mati, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tapi... baiklah. Aku menandatangani. Keberuntungan datang dari langit. Level naik. Naikkan level sekarang. Apa gunanya lagi? Ada apa? Ada tikus. Tikus. Sialan. Aduh. Dari mana datangnya tikus besar ini? Aku bilang aku sedang memperbaiki lemari pakaian di dalam. Sedang tidur saat memperbaiki. Kau percaya atau tidak? Kakai. Sampai saat ini, tidak perlu berurusan dengan orang bodoh ini. Berpura-pura. Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kakakai dan aku sudah lama bersama. Cepatlah menandatangani surat cerai. Jangan menghalangi hubunganku dengan Xiao Qin. Kabar baik. Kau. Tempat yang hancur bisa mengganti dengan 5.000 yuan. Kau bisa berdoa dengan kemenyan. Kau mau apa? Cepat, cepat. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang jahat. Dia menipu tanah keluargaku. Tidak terduga dia bersekongkol dengan Shen Qin. Bersekongkol bersama. Kau sampah. Kenapa menatap seperti itu? Cepatlah menandatangani perjanjian cerai. Tanda tangan. Kemudian, serahkan rumah ini. Gantikan namanya dengan namaku. Anak kita. Anak kita. Shen Qin. Di perutmu. Apakah itu anak kita? Sudah menikah lebih dari 3 tahun. Kau hanya membiarkanku menyentuhmu sekali. Kau ingin aku mengambil alih. Benar kan? Pekerja renovasi yang bau. Jangan bicara kotor terus-menerus. Pekerja renovasi. Aku punya kekuatan yang cukup. Kau Feng. Sekarang aku ingin bercerai denganmu. Segera sekarang juga. Pergi. Tidak sabar menunggu. Kau Feng. Xiao Qin. Xiao Qin. Aku tidak akan mengecewakanmu, kan? Xiao Qin. Kali ini, tidak bisa mendapatkan rumah ini. Diperdaya. Masih membiarkan Ye Feng yang brengsek ini. Memiliki kewaspadaan. Mungkin nanti, tidak akan semudah itu. KG, jika aku tidak salah ingat, perusahaan Anda, tidak akan merobohkannya. Ye Feng si bocah brengsek itu. Di desa tempat dia berada, kan? Ya. Kita bisa. Tidak heran kau, memang hati wanita paling jahat. Kau Feng. Aku harus membuatnya mati tanpa penguburan. Untung ada dukungan keberuntungan dari Xiayan. Baru bisa menemukan perselingkuhan. Keberuntungan tiba-tiba datang. Level 2. Kemampuan ini adalah keberuntungan tiba-tiba datang. Kemampuan yang tersisa. Apalagi ini? Ye Feng, kau berada di mana? Ada sesuatu.
Aku rasa lebih baik berbicara langsung denganmu. Lin Xian mengajakku kencan. Tunggu sebentar. Hari ini adalah... Sejak rumah kita runtuh, orang tua dimakamkan. Tinggal 1 jam lagi. Aku tidak akan membiarkan tragedi terulang. Orang tua. Ye Feng baru-baru ini kecanduan judi online. Dia berhutang puluhan ribu dengan bunga tinggi. Dia tidak membiarkanku bicara. Dia bahkan memukuliku. Ibu, sekarang aku hamil anak Ye. Penagih hutang datang setiap hari. Mereka datang ke rumah untuk menagih hutang. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku harus datang mencari ayah dan ibu. Ye Feng, anak yang tidak berbakti ini. Dia bahkan berani memukul orang. Jangan khawatir. Orang tua membuat keputusan untuk Anda. Telepon sekarang. Biarkan Xiao Feng kembali. Orang tua, jangan biarkan dia tahu dengan cara apapun. Kalau tidak, aku takut dia akan menggunakan uang ini untuk berjudi lagi. Dan berjudi lagi. Kita akan segera menandatangani. Kau harus menjaga kesehatanmu dengan baik. Untuk cucuku. Terima kasih, Ibu. Orang tua, pergilah sekarang juga. Sial, sampah ini. Bagaimana kau kembali? Mari kita keluar dulu. Rumah akan runtuh. Kau Feng, benar-benar membuatku marah. Membunuhmu. Mengapa kau memukulku? Kau Feng, bagaimana kau bisa kecanduan judi? Tidak hanya berhutang banyak, kau bahkan memukul Xiao Qin. Xiao Qin adalah menantu yang baik. Dia adalah menantu yang baik. Shen Qin. Ibu. Shen Qin, apa yang kau katakan kepada orang tuaku? Ibu, Ye Feng selalu memukulku seperti ini. ERYTHIN. Kau Feng, tempat ini tidak bisa menampungmu. Kau adalah anak durhaka. Orang tua, Ye Feng biasanya tidak memberiku uang sedikit pun. Aku harus meminta uang dari keluarga ibuku. Terakhir kali makan daging. Hanya tinggal 3 bulan lagi. Katakan dengan jujur, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Paman Bibi, aku sudah banyak melihat penjudi yang jahat dan kejam seperti ini. Bisa melakukan apa saja. Asalkan itu, kau semua dalam hal ini, menandatangani pemindahan. Aku berjanji, uang pemindahan ini, semua akan ditransfer ke akun menantu-menantumu. Aku tidak akan meninggalkan sepeser pun untuknya. Kau berdua pasangan anjing. Membuatku tidak bisa, masih ingin menguasai rumahku. Orang tua mendengarkan aku. Ayah, ibu. Jika Ye Feng tidak bisa mendapatkan uang ini, dia pasti akan memukul. Rencana rumah di kota kecamatan. Dia akan pergi berjudi lagi. Ayah, ibu. Bisa kalian berdua yang memutuskan. Gantikan nama rumah ini dengan cucu di dalam perutmu, anak di dalam perutku. Tapi dia adalah darah daging keluarga Ye. Apakah kau bisa tega melihatnya terlantar di jalanan? Ibu, penjudi yang tidak punya jalan keluar. Dia bisa melakukan apa saja. Temanku, dia tidak hanya menghabiskan tabungan keluarga, tapi juga kehilangan semuanya. Dia menggadaikan rumah dan mobilnya. Akhirnya membuat keluarganya hancur. Satu-satunya anak laki-laki. Anda harus memanggil orang-orang dengan sebutan ayah. Tidak ada terjemahan yang jelas. Mohon diberikan konteks yang lebih spesifik. Kalian berdua berhenti bicara omong kosong di sini. Diam. Tidak ada anak durhaka sepertimu. Giliran bicara. Paman Bibi. Kalian berdua tanda tangan dulu. Temanku membuka lembaga rehabilitasi judi. Kalau begitu aku akan memperkenalkanmu pada mereka. Terpercaya. Terima kasih, Pak Zhao. Aku akan menandatanganinya sekarang. Aku sudah bercerai dengan Shen Qin. Jangan biarkan dia menipu kau lagi. Dia selalu menipu kalian. Unit kembali. Akan baik-baik saja. Orang tua. Dia hanya ingin uang ganti rugi. Lalu pergi berjudi lagi. Ibu. Aku tidak ingin hidup lagi. Tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku dan bayi dalam kandungan aku. Keduanya tidak akan hidup lagi. Ibu. Shen Qin. Katakan dengan jujur pada hatimu. Bayi dalam kandunganmu adalah milikku. Atau milik orang brengsek ini. Xiao Qin. Ini tidak mungkin benar, kan? Ibu. Ibu, apakah kau percaya padaku? Dia sedang mencemarkan nama baikku. Ibu, ayah. Kau percaya padaku. Kau anak durhaka. Percaya atau tidak, aku akan memutus hubungan ayah dan anak. Xiao Feng. Kau sangat membuatku kecewa. Uang ganti rugi ini, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Semua uang akan diberikan kepada Xiao Qin. Dan cucu laki-laki aku yang belum lahir. Maaf, Bibi.
Orang brengsek ini. Tidak ada bukti. Menuduh menantu yang baik dan sopan seperti ini. Masalahmu ini, tidak bisa ditahan. Buktinya ada di sini. Setelah diuji, hubungan kekerabatan antara Zhao Kai dan janin dalam kandungan adalah 99,9%. Akan menjadi FI Xian. Laporan ini dari mana ya? Setelah kalian pergi hari itu, aku melihatnya di sofa. Aku merasa hal seperti ini. Lebih baik disampaikan langsung kepada kalian. Lebih baik. Shen Qin. Bivin, apakah kau masih bisa membela diri sekarang? Ini palsu. Pasti palsu. Sirip Raja YTHINO. Kau orang kecil ini. Apakah kau tidak tahan melihat kebahagiaanku? Menggunakan metode kotor seperti ini. Untuk mencemarkan nama baikku. Coba sekali lagi berani menyentuhnya. Kau bilang laporan ini palsu. Di atas ada nomor telepon rumah sakit. Cukup menelpon, maka akan jelas. Xiao Qin. Ini palsu. Benarkah? Jika itu benar, lalu bagaimana? Kau pikir anakmu yang tidak berguna pantas menikahi wanita cantik seperti aku? Wanita yang cantik seperti bunga. Xiao Qin. Apakah kau diancam? Rahasia yang sulit diungkapkan. Kau memberitahu ibu. Ayahmu dan aku akan membuat keputusan untukmu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kalau bukan karena Zhao Shaoi menyukai istri orang, kau pikir apa? Akankah aku menikah dengan Ye Feng? Kau pikir apa? Aku akan menjadi menantu perempuanmu. Sekarang sudah terbuka semuanya. Maka mari kita bicarakan dengan jelas. Kontrak ini, apakah kalian akan menandatangani atau tidak? 5 menit lagi. Tidak bisa. Tidak bisa terus berbuat konyol seperti ini. Baiklah, aku menandatangani. Tanda tangani. Mari kita pergi keluar untuk menandatangani. Pergi keluar untuk menandatangani. Ye Feng, segera tanda tangani. Dimanapun Anda menandatangani, Anda menandatangani. Shen Qin. Xiao Feng, apa yang kau lakukan? Kontrak ini, aku tidak akan pernah menandatangani. Kau Feng, kau harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan. Bertanggung jawab. Yo, RYTH sebenarnya. Sudah lama mendengar bahwa anak inisial. Tidak terduga begitu aneh. Memang benar-benar bintang sial. RYTHLBEF. Rumah yang bagus ini. Bagaimana bisa runtuh? Apakah kalian berdua yang melakukannya? Melakukan tindakan yang tidak benar. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana dengan RYTH? Kau harus menandatangani dengan baik. Aku masih bisa menyisakan sedikit uang untukmu. Tapi sekarang, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Sudah selesai. Rumah tua itu sudah hilang. Paman, meskipun rumah ini runtuh, tapi kita semua baik-baik saja. Itu juga bisa dianggap sebagai hal baik. Kau masih menghibur diri sendiri. Kau Feng. Pagi. Kau hanya membawa orang tua miskinmu. Pergilah tinggal di bawah jembatan. Dan kau wanita ini, sampah yang tidak aku inginkan. Kau menganggapnya sebagai harta karun. Siang, jangan takut. Aku di sini. RYTHRYIN. Tingkat kebaikan Lin Xiang meningkat. Keberuntungan tiba-tiba meningkat. Kau Feng. RYTHRYIN. Kau hemat tenaga saja. Biyin. Setelah ini, kalian semua akan hidup dalam kesulitan dan keputusasaan. Hidup dengan perut kosong. LBEI. Kau tenang saja. Aku akan sering mengunjungi kau. Setelah semua, saudara laki-laki kita, anjing yang dipelihara di rumah, masih ada sisa makanan kan? RYTHRYIN. Bel. Bintang kesialan. Ye Feng ini pasti bintang kesialan. Lebih baik kita segera melakukannya di masa depan. Pindahkan tempat ini. Kalau tidak, mereka akan membunuh kita. Kau Feng. Sejujurnya, keluargamu, aku sudah mencari orang di bawah rumah. Sudah penuh dengan bahan peledak. Kecepatan. Aku yang meruntuhkan rumah ini. Tapi kau, apa yang bisa kau lakukan padaku? Zhao Kai. Aku bunuh kau. Ya Tuhan. Cepat, datanglah melihat. Ini sangat gelap. Apa yang keluar? Kalau tidak karena rumah ini runtuh. Ini minyak bumi.
kita benar-benar tidak bisa menemukannya. Ini adalah minyak bumi. Cao Feng, orang yang baru saja melakukan eksplorasi mengatakan, tanah ini setidaknya bernilai 1 miliar. 1 miliar. Keberuntunganmu benar-benar datang. Zhao Kai, haruskah aku berterima kasih padamu? Kalau tidak ada kau, rumah ini tidak akan runtuh. Bagaimana mungkin aku menjadi miliarder? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku hanya akan mengatakannya. Kau pasangan anjing. Sudah lama berselingkuh. Hari ini aku menangkapmu. Qin, tutup mulutmu yang bau. Diam juga bisa. Tapi tanah ini dijual sebagai ladang minyak. Aku harus membaginya setengah. Kau sudah bercerai sekarang. Dan, kau yang selingkuh duluan. Mengapa harus menghukumku? Setengah untukmu. Baiklah, pantas kau menjadi selingkuhan. Kau, rubah kecil. Menggoda suamiku. Aku akan membunuhmu hari ini. Yuyan. Apa kabar, Yuyan? Kau. Aduh. Semua orang, cepat datang dan lihat. Suamiku. Suamiku. Dia tidak hanya mencari selingkuhan di luar, tapi juga membiarkan selingkuhan. Memukul seorang ibu hamil seperti aku. Kau ini orang apa sih? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Tidak diajari oleh ibunya. Hal yang tidak tahu malu. Dia bisa melakukan semuanya. Dia seharusnya dicelupkan ke dalam air. Berpura-pura seperti kandang babi. Ya. Orang ketiga ini, wajahnya benar-benar tebal. Menggoda suami orang. Berani memukul orang. Ya. Tenggelam di kolam. Kau benar. Kalau bukan karena kalian hari ini, anakku hari ini, mungkin tidak bisa diselamatkan. Ya, wanita ini. Dia tidak berani apa-apa padamu. Lebih baik tidak ada selingkuhan ini. Ya, benar. Bukan. Dia bilang begitu. Itu seperti apa? Tidak heran Ye Feng. Jadilah kuat. Dia sudah lama ingin bercerai dengan aku. Ternyata karena kau, rubah kecil, membuat perpecahan. Kau hanya ingin uang ladang minyak. Aku di sini hari ini. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Yeyan. Apa yang terjadi dengan Yeyan? Yeyan. Berpura-pura kasihan. Dengan membawa anak di perutmu. Pergi dari sini. Zhao Kai. Ladang minyak ini adalah milik keluarga Ye. Tidak ada hubungan dengan kalian. Tidak ada. Cao Feng. Kau berani memukulku. Baiklah. Tunggu saja. Saudara Kai akan mengambil kembali ladang minyak ini. Ambil kembali. Lihatlah mereka. Bintang kesepian di langit. Siang, kau ada di mana? Cao Feng. Ye Feng tidak baik-baik saja. Jangan terburu-buru, katakan dengan perlahan. Kakak laki-laki aku berada di arena pacuan kuda. Dia ditahan oleh orang-orang Zhao Kai. Mereka mengatakan, jika kau tidak datang, mereka akan mengambil ginjalnya. Baiklah, aku datang sekarang. Cao Feng, mari kita masuk seperti ini. Benar-benar tidak ada masalah. Bagaimana jika mereka tidak melepaskan orang? Jangan khawatir. Klub ini adalah orang terkaya di Jiangcheng. Properti milik Li Fugui. Zhao Kai tidak berani melakukan apa-apa. Aku pasti akan membawa kakakmu. Membawanya keluar dengan selamat. Kakak. Pasangan anjing datang. Cao Feng. Kau pecundang ini. Jika bukan karena kakak kita, panggilanmu datang. Mungkin kau seumur hidupmu tidak akan memiliki kesempatan untuk datang. Tempat mewah seperti ini. Ya, jadi kita harus berterima kasih kepada Bos Zhao. Jangan sombong. Adik kecil, apakah kau tidak tahu? Dia ini mengerikan seperti bintang jatuh. Bagaimana dengan Ye Feng? Apa hubungannya denganmu? Aku menyarankan kau segera melepaskan kakakku. Kalau tidak, kami akan melaporkanmu. Melaporkan ke polisi. Coba saja melaporkan. Dia berutang padaku 1 juta. Apa yang salah? Tidak perlu membayar jika melaporkan ke polisi. Bukankah itu hanya berutang uang padamu? Zhao Kai, aku tahu kau mengincar ladang minyak keluargaku. Bagaimana kalau begini? Aku bertaruh denganmu. Jika aku menang, kau harus segera melepaskan orang. Kalah, ladang minyak milikmu. Apakah kau memiliki kualifikasi pengembangan ladang minyak? Aku berkata padamu, ladang minyakmu akan menjadi milikku suatu hari nanti. Dengan apa kau mengambil tanahku? Bertaruh dengan aku.
Ada apa, Bos Zhao? Tidak berani bertaruh ya? Hei, kalau mau bertaruh juga boleh. Kau biarkan dia bertaruh dengan aku. Kalau kalah dalam taruhan, maka biarkan dia. Aku menjaga orang. Boleh atau tidak? Aku katakan padamu. Aku sangat setia. Adik perempuan. Kau bertaruh dengan mereka. Bertaruh dengan mereka. Kau Feng. Kalau kau tidak mampu bermain, maka lebih baik berlutut sekarang. Keluar dari sini dengan merangkak. Jangan malu-malu di sini. Jangan terlalu mempermainkan orang. Terlalu mempermainkan orang. Hanya kalian berdua. Aku bisa bertaruh denganmu. Ini adalah kehormatan kalian semua. Baiklah. Kau Feng. Aku percaya keberuntunganmu sudah berubah. Kau bertaruh dengan dia saja. Tidak. Ladang minyak adalah benda materi. Aku tidak bisa mengambilmu sebagai taruhan. Aku percaya padamu. Sesuai dengan yang kalian katakan tadi. Karena kalian ingin ladang minyak Ye Feng, maka tentu saja Anda juga menginginkannya. Tunjukkan aset yang sesuai. Tidak masalah. Kami adalah perusahaan properti keluarga Zhao. Benarkah? Pasti tidak kalah dengan ladang minyakmu. Asalkan kau berani bertaruh. Aku, Zhao Kai, pasti tidak gentar. Sekarang aku memiliki bintang keberuntungan. Didukung oleh keberuntungan siang. Tidak mungkin kalah. Bos Zhao, tunggu saja perusahaan propertimu. Ganti namanya. Aku sudah berterima kasih padamu sebelumnya. Biarkan aku memiliki adik perempuan yang baik seperti ini. Berikan saja padaku. Kau Feng, menyerahkan wanitamu sendiri. Menyerahkannya ke tempat tidur orang lain. Kau memang seperti biasanya. Pengecut. Kecepatan. Seorang wanita. Seorang pengecut. Mereka benar-benar pasangan yang cocok. Oh ya. Bagaimana dengan jembatan gua? Aku sudah mencarikannya untuk kalian. Nanti, menyingkirkan kalian beberapa sampah. Mengirimkan kalian semua ke dalam. Qin, aku benar-benar buta saat itu. Kalian berdua sudah membicarakannya. Mari bertaruh pada kuda. Siang, kau adalah bintang keberuntunganku. Kau yang memilih. Aku. Aku tidak bisa. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku percaya padamu. Baiklah. Maka aku memilih. Akan B. Dua orang bodoh ini memilih nomor 8. Bagus pilihannya. Sangat. Apa yang aku bilang? Sampah tetaplah sampah. Meniru orang lain berjudi kuda. Bahkan memilih satu ekor. Kuda yang selalu berada di peringkat terakhir. Benar-benar lucu. Kalian, kan, tinggal di bawah jembatan saja. Dua orang. Kuda nomor 8 ini. Benar-benar tidak bisa. Sejak masuk ke sini. Prestasi. Selalu berada di posisi terakhir. Sepertinya ini pertama kalinya kau bermain. Taruhannya cukup besar. Bagaimana kalau ganti yang lain? Tidak apa-apa. Menurutku, kuda nomor 8 itu terlihat cukup bagus. Siapa tahu hari ini keberuntungannya sudah datang. Sangat. Ya, benar. Pemuda, jangan bingung. Prestasi kuda nomor 8 ini tidak pernah masuk 5 besar. Kau ini bukan memberikan uang kepada orang lain. Kuda nomor 6 ini, kuda milik Bos Zhao Kai. Peluang untuk menjadi juara sangat besar. Hei, teman, ucapanmu salah. Menurutku, hari ini kuda nomor 8 pasti bisa menjadi juara. Menurutku, kau orang yang baik. Kau bersamaku. Aku jamin uang yang Anda hasilkan bisa 2 kali lipat. Pemuda, saat ini, kau tinggal pergi saja. RV, kau punya masalah dengan Bos Zhao. Apakah kau juga punya masalah dengan kudanya? Kualitas kuda ini sangat bagus. Peluang untuk menjadi juara sangat besar. Banyak orang yang optimis terhadapnya. Kakak tua, sulit untuk meyakinkan dengan kata-kata baik. Sialan B, tidak perlu. Pilih nomor 8 saja. Jangan pilih nomor 6 sama sekali. Aku hanya ingin melihatnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan kita? Apakah kau harus memenuhi taruhanmu sekarang? Taruhan? Taruhan apa? Kau tidak akan berpikir. Kau yang lemah. Kau sudah sial seumur hidup kan? Tiba-tiba beruntung. Jadi, kau bisa mengalahkanku kan? Kau curang. Kau curang. Aku hanya curang. Kau bisa apa padaku? Apa yang bisa kau lakukan? Kau Feng. Kau yang lemah. Jangan terlalu berlebihan. Kau menggunakan setengah hidupmu keberuntungan. Menang hanya sekali. Kau pikir, kau sudah menjadi orang penting.
Ini bukan urusanmu. Kau diam. Jangan tunjuk dia. Aku hanya menunjuk dia. Aku hanya menunjuk. Ada apa? Aku hanya menunjuk. Bos Zhang. Tidak perlu aku mengingatkan kau. Siapa yang memiliki tempat ini? Taruhan di tempat ini harus dilaksanakan. Jika kau tidak menghormati bos, maka cobalah. Baiklah, aku akan memperlakukan perusahaan aku sebagai disimpan sementara di tempatmu. Nanti saat aku ingin mengembalikan bahkan modal aku dengan keuntungan. Dan juga, jangan berpikir bahwa ladang minyakmu aman. Jika aku kehilangan perusahaan, aku masih memiliki jaringan. Ladang minyakmu suatu saat nanti akan menjadi milikku. Belum. Apakah kau setiap hari selalu memeluk bingkai foto ini saat tidur? Ayah, Suan. Jika bukan karena Tuan Ye, keinginan ayah tidak tercapai sampai sekarang. Suan, aku sudah menyelidiki dengan jelas. Tuan Ye berasal dari desa barat. Kau pergi sekarang juga. Berterima kasih padanya dengan baik-baik untukku. Sambil-sambil itu, berikan undangan Linglong Banquet untuk dia. Cao Feng, Zhao Kai menghasut penduduk desa untuk membuat keributan. Bahkan meminta tetua suku untuk memberikan tekanan. Tenang, aku di sini. Zhao Kai, Cao Feng, jika hari ini kau tidak menyerahkan tanah, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Dihapus dari silsilah keluarga. Pergi dari desa barat. Tetua suku, apakah kau terlalu berlebihan? Kau bahkan masih memihak seseorang yang bukan dari sini bicara. Gadis kecil seperti kau. Apa yang Anda tahu? Jangan ikut campur ketika orang dewasa berbicara. Menambang minyak sangat berbahaya. Jika tanah ini, minta Ye Feng untuk mengambilnya. Tidak tahu apa yang akan terjadi masalahnya. Ye Feng ini, sejak kecil hingga besar, dia bukan orang yang baik. Siapakah yang bermasalah dengannya? Di desa kita, telah menerima dia selama bertahun-tahun. Sudah cukup baik hati. Cao Feng, masih ingat atau tidak? Apa yang aku bicarakan di arena pacuan kuda? Aku bilang ladang minyak ini, pagi dan malam ini adalah milikku. Lihatlah, aku belum mengeluarkan banyak usaha. Semua orang sangat membencimu. Cukup terlihat, mereka sangat tidak ingin membiarkan kalian tinggal di sini. Minta Ye Feng untuk mengambilnya. Kondisi mengerikan keluarga kalian selama bertahun-tahun ini. Penduduk desa melihat semuanya. Kau tidak akan berpikir menggali ladang minyak ini. Kau akan beruntung. Itu karena semua orang berbuat baik dan beramal. Baru saja ada kejadian baik seperti ini. Jika keluarga kalian bisa segera meninggalkan tempat ini, mungkin kita bisa menemukan lebih cepat. Mengapa harus menunggu sampai hari ini? Sejujurnya, kau yang menghalangi semua orang desa kita untuk menjadi kaya. Benar yang dikatakan Sen Qin. Jika keluarga kalian pindah lebih awal, desa kita sudah tinggal di rumah mewah sejak dulu. Mengendarai mobil bagus sekarang. Hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Kau segera bersiap-siap. Pindah ke belakang desa. Bisa kami bangunkan rumah untukmu. Tapi, bagian dari ladang minyak, jangan berharap, sepertinya aku harus menandatangani hari ini. Ya, lebih cepat, menguntungkan semua orang. Tidak pindah juga bisa. Maka, biarkan kalian dihapuskan dari silsilah keluarga. Kau berani? Apa yang aku takutkan? Sekarang aku sudah berpikir. Terakhir kali Xiao Qin mengatakan, kalian semua pindah tinggal di bawah jembatan. Usulan ini sangat bagus. Zhao Kai, apakah kau terlalu berlebihan menguasai tanah rakyat? Apakah kau masih menghormati hukum? Semuanya pulang saja. Biasanya Ye Feng juga tidak buruk untuk kalian. Ketika kalian dalam kesulitan dan membutuhkan uang, dia rela menjual segala sesuatu. Juga harus meminjamkan kepada kalian. Sekarang dia dalam kesulitan. Anda masing-masing mulai menjatuhkan batu ke dalam sumur, bukan? Apa yang dimaksud dengan menjatuhkan batu ke dalam sumur? Menurutmu begitu? Semua orang di desa kita adalah orang jahat. Hanya kau yang baik. Ya, urusan orang dewasa. Kau gadis tahu apa? Kau yang imut ini. Berpura-pura apa sih? Kau bicara begitu banyak. Masih saja ingin membantu Ye Feng. Ingin mengambil kembali ladang minyak ini. Lalu menikahinya sendiri. Kami tidak mau. Menguntungkan kalian saja. Kau benar-benar pandai menghitung. Hari ini aku yang memutuskan. Kau bisa segera
Menikah dengan Ye Feng. Tidak ada terjemahan. Tentu saja ini malam pertama. Harus kuberikan. Kau. Apa yang harus dilakukan? Jangan mendekat. Cepat naik. Halangi dia. Naik. Sepersekutuan orang jahat. Sepertinya kalian hari ini menganggap rumah kita sebagai mangsa, bukan? Benar. Tanahmu juga harus diserahkan. Jika tidak diserahkan, tetap harus diserahkan. Masih ada sebelumnya. Gaji yang diambil dariku ini. Juga berikan semuanya kembali padaku. Aku memang membulimu. Tepat di atas kepalamu kencing. Ada apa? Siapa yang membuatmu jadi orang miskin? Aku tahu kau sangat pandai bertarung. Jadi aku sengaja mencari seorang juara bela diri di pasar gelap. Biarkan dia menemanimu bersenang-senang. Tunggu dia mematahkanmu. Keempat anggota tubuhmu patah semua. Kita harus berbicara dengan baik. Tenang saja, aku melakukan hal-hal dengan sopan. Tunggu sampai keempat anggota tubuhmu lumpuh. Aku akan menggunakan alat penggali untuk menguburmu sepenuhnya. Bos Zhao, kita pindah. Kita pindah. Tolong jangan pukul anakku. Kami tidak ingin tanah ini. Warga desa, lihatlah pada hubungan kita sehari-hari. Tolong biarkan kami pergi. Aku memohon padamu. Aku berlutut untukmu. Ibu, jangan berlutut. Dia tidak pantas. Anakku, tolong akui kesalahanmu kepada mereka. Aku telah hidup setengah abad. Kami tidak ingin tempat ini. Ibu, harapan ibu dan ayah melihatmu dalam keadaan aman. Aku memohon padamu. Tolong akui kesalahanmu. Tidak pernah mati tua. Kalau harus menyalahkan, salahkanlah anakmu. Apakah Ye Feng masih belum pergi? Ayo, antar mereka sejauh ini. 1055 Xian, bawa orang tua aku pergi terlebih dahulu. Cepat, ibu pergi duluan. Pergi. Keluarga Li aku ada di sini. Hari ini adalah tanah milik Mer. Ye, aku ingin melihat siapa yang berani bergerak.